Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Noprianti dengan NPM 221434048 dari Prodi PGSD kelas 5H. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester dari Ibu Tiflatul Husna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra anak di SD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu berapa pekan Anda membacakan cerita kepada anak-anak? Nah, Bu, di sini saya membacakan ceritanya di 9 pekan. Jadi 9 pekan secara berturut-turut. Setiap minggu saya bacakan 1 kali. Jadi di sini saya membacakannya sebanyak 9 pekan. Nah, kemudian di soal nomor 2 yaitu buku apa yang paling berkesan dan ceritakan alasannya. Jadi menurut saya buku yang paling berkesan itu adalah buku mengenai balasan untuk si rakus. Karena di buku itu menceritakan tentang anak yang berperilaku tamak atau rakus gitu. Dia makan makanan yang bukan haknya dia gitu. Jadi di cerita tersebut juga ada pesan moral yang dapat diambil gitu. Jadi untuk Vicky itu cocok karena kan Vicky juga bisa belajar dari cerita tersebut bahwasannya jika kamu berbuat rakus atau serakah gitu, itu akan ada balasan yang kamu dapatkan gitu. Selain itu juga di cerita tersebut kan relate dengan kehidupan nyata atau sering kita temui di kehidupan nyata gitu kan, Bu. Jadi jadi si Vicky dapat berpikir bahwa misalnya cerita itu nggak semuanya hayalan gitu, ada di kehidupan nyata, dan dia juga tahu gitu kan bahwa ada konsekuensi yang didapatkan dari perbuatan yang tidak baik gitu. Selain itu juga di akhir cerita ada si Rohim bahwasannya dia itu meminta maaf karena dia salah memakan makanan yang bukan haknya dia gitu kan. Ya, itu merupakan contoh yang baik untuk Vicky tiru bahwa setiap dia berbuat salah dia harus juga meminta maaf gitu, Bu. Jadi sekarang di nomor 3 ya, Bu. Nomor 3 itu apa faktor yang menghambat kegiatan membacakan buku bagi anak-anak dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini saya ada 2 faktornya. Kalau dari yang saya lakukan ke Vicky ada 2 faktornya. Yang pertama itu kurangnya minat dan kedua itu kurangnya fokus. Itu aja, Bu. Karena si Vicky ini kan selama 9 pekan kan saya bacakan ceritanya. Jadi mungkin dia ada rasa bosan atau rasa jenuh gitu kan. Jadi itu aja sih, Bu, alasannya. Dan solusinya yaitu saya harus bisa memilih cerita yang lebih menarik dan benar-benar disukai Vicky gitu, Bu. Jadi dia itu tertarik gitu kan. Jadi menaikkan rasa ingin tahu dia gitu kan. Selain itu juga kan bisa fokusnya bisa bertambah gitu. Selain itu juga saya membacakannya dengan intonasi atau ekspresi yang tepat. Jadi saya nggak bacakan cerita cuman kayak baca biasa aja gitu, Bu, tapi saya harus menggunakan ekspresi yang sesuai dengan ceritanya dan juga intonasi yang tepat gitu. Jadi saya berusaha untuk membacakan cerita itu dengan seseru mungkin yang buat Vicky itu jadi semangat. Kemudian di soal nomor 4 yaitu menurut Anda apa yang membuat kegiatan membacakan buku pada anak menjadi lebih baik? Nah, di sini saya ada 5 jawaban yang sudah saya persiapkan mengenai kegiatan membacakan buku anak yang menjadi lebih baik. Di sini ada 5, Bu. Yang pertama itu ekspresi dan diskusi. Interaksi dan diskusi. Jadi membacakan cerita ke anak itu bukan cuma sekedar membacakan, tapi harus adanya interaksi dan diskusi. Misalnya tanya jawab gitu. Apa yang kamu dapatkan dari cerita itu? Kira-kira di cerita itu ada apa? Itu kan secara tidak sengaja kita berinteraksi dengan anak tersebut. Jadi dia tidak jenuh, tidak hanya mendengarkan, tetapi dia juga ikut di dalamnya atau bercerita gitu kan mengenai apa yang dia sudah dapatkan gitu. Yang kedua itu ekspresi dan intonasi. Nah, ini juga penting dalam membacakan cerita supaya cerita lebih baik gitu, membacakannya lebih baik, karena ekspresi juga berpengaruh pada keseruan membacanya gitu kan. Kan misalnya ada di marah, masa kita mukanya biasa aja gitu kan, Bu. Jadi itu juga berpengaruh untuk membacakan cerita lebih baik. Intonasinya juga seperti itu. Kemudian yang ketiga itu lingkungan yang nyaman. Jadi
membacakan cerita itu juga harus memilih lingkungan yang nyaman supaya dia nggak pengen buru-buru selesai gitu Bu. Terus yang keempat yaitu berkaitan dengan kehidupan nyata. Seperti yang saya bilang tadi tentang cerita balasan untuk Sirakus, itu kan berkaitan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang kelima itu buku yang menarik. Pilih buku yang menarik gitu dari gambarnya ataupun dari ceritanya. Kalau saya Bu, untuk buku yang saya bacakan itu kadang saya tanya dulu ke Vicky-nya, kira-kira kamu pengen baca yang mana gitu, supaya dia tuh jadi lebih seneng gitu Bu, lebih semangat untuk dibacakan ceritanya. Kemudian di nomor 5, jika dinilai 0 sampai 10, kemampuan Anda membacakan buku kepada anak berada di nilai berapa? Ceritakan mengapa Anda memberi nilai seperti itu. Jadi nilai yang saya berikan untuk kemampuan saya membacakan cerita yaitu di angka 9. Kenapa? Karena menurut saya udah melaksanakan kemampuan membaca yang sudah bagus, karena dari ekspresi, intonasi, kemudian dari pemilihan buku gitu. Selain itu juga saya melihat respon si Vicky ini bagus Bu, atau responnya senang gitu kan dari buku yang saya bacakan. Jadi menurut saya sudah berhasil untuk membacakan cerita tersebut. Jadi saya berikan nilai kepada diri saya sendiri itu 9. Nah, untuk di soal yang terakhir atau di soal nomor 6, yaitu bagaimana rencana Anda selanjutnya terkait mempersiapkan diri sebagai guru SD, khususnya pada keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah Bu, di sini banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan khususnya untuk menjadi guru SD, karena menjadi guru SD itu bukanlah hal yang mudah gitu kan Bu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan rencana-rencana yang bakal saya laksanakan untuk jadi guru SD khususnya pada keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu menyimak. Nah, rencana saya itu saya harus banyak mendengarkan cerita ataupun pidato, kemudian dilanjutkan dengan menulis beberapa poin penting yang ada dari cerita ataupun pidato tersebut. Dengan hal-hal seperti itu dapat melatih kemampuan menyimak saya. Kemudian di nomor 2 yaitu di berbahasa. Di keterampilan berbahasa ini rencananya yaitu saya harus meningkatkan kepercayaan diri saya untuk berbicara di depan umum. Kemudian juga saya juga harus banyak mempraktikkan cara berbicara yang jelas, ramah, dan sesuai untuk anak-anak. Jadi pemilihan kosakata yang bakal diucapkan kepada anak-anak itu berbeda dengan cara kita berbicara seperti biasa kepada orang yang seumuran ataupun lebih tua. Nah, di dalam berbicara itu juga kita harus banyak mengelola kosakata yang tepat untuk ketika mau mengajar anak SD. Kemudian keterampilan membaca yaitu kalau di keterampilan membaca ini saya akan melatih membaca nyaring dengan intonasi dan ekspresi yang menarik. Jadi membaca bukan hanya sekadar membaca, tetapi juga harus dibaca dengan intonasi dan ekspresi yang tepat supaya anak-anak itu tahu bahwa membaca itu seasik itu. Kemudian yang keempat yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini saya akan banyak melakukan atau saya akan melakukan dengan cara berlatih menulis cerita pendek, puisi, atau teks informatif untuk anak SD. Selain itu juga saya akan memperdalam pengetahuan tentang bahasa dan ejaan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf kepada Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.